Titik jurnal pada ibu hamil dengan plasenta previa. Artikel yang pertama, judul artikel yaitu Putri NA 2019 plasenta previa sebagai faktor proyektif kejadian preeklamsia pada ibu hamil. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 8279-84. Dengan hasil penelitian yaitu plasenta previa dapat berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap preeklamsia, penelitian menemukan bahwa mekanisme invasi trofoblast yang lebih dalam pada wanita dengan plasenta previa berkontribusi terhadap aliran darah fetal maternal yang lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa plasenta previa mungkin berperan dalam mengurangi komplikasi kehamilan, meskipun kondisi ini sendiri memiliki risiko terkait yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kelebihan. Fokus yang relevan pada hubungan antara plasenta previa dan preeklamsia, serta kontribusinya terhadap pemahaman klinis, metodologinya mungkin jelas dan struktur, memberikan data yang mendukung argumen. Kekurangannya yaitu meliputi ukuran sampel yang kecil atau keterbatasan dalam generalisasi hasil. Selain itu, jika tidak ada pembahasan yang mendalam tentang mekanisme biologis atau implikasi klinis, ini bisa menjadi titik lemah. Selanjutnya, artikel yang kedua. Judul artikel Husan WRWG F. Suparman E. 2020. Hubungan kejadian plasenta previa dengan riwayat kehamilan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan kejadian plasenta previa terbanyak pada usia ibu lebih dari 35 tahun, yaitu 30 orang, 41,7%. Paritas multipara yaitu 39 orang, 54,2%. Tidak ada riwayat seksio sesarea yaitu 39 orang, 54,2%. Dan tidak ada riwayat kuretase yaitu 66 orang atau 91,7%. Kelebihan dan kekurangan pada artikel kedua yaitu artikel ini menggunakan desain penelitian yang baik, misalnya studi cohort atau cross-seksional. Hal ini dapat memberikan data yang kuat, serta penyajian data yang jelas, serta analisis statistik yang tepat akan memperkuat kesimpulan. Kekurangannya yaitu artikel ini tidak mendalami implikasi klinis dari hasil atau tidak membahas mekanisme di balik hubungan yang ditemukan. Ini bisa menjadi titik lemah. Artikel yang ketiga, judul artikel Mursalim NH Saruhudin S. Nurdin A. dan Sari J. I. 2021. Analisis faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian plasenta previa, Jurnal Kedokteran 62-100-109. Hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan dari usia square antara umur dengan plasenta previa didapatkan P sama dengan 0,008 kurang dari 0,05. Untuk hubungan paritas dengan plasenta previa didapatkan P sama dengan 0,815 lebih besar dari 0,05. Hubungan riwayat seksio sesarea didapatkan sebesar P sama dengan 0,035 kurang dari 0,05 dan hubungan riwayat gamali sebesar P sama dengan 1,000 lebih besar dari 0,05. Kelebihan dan kekurangan dari artikel 3 ini yaitu kelebihannya, artikel ini memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian plasenta previa yang sangat penting untuk pencegahan dan pengelolaan. Kekurangannya yaitu desain penelitian tidak memadai, misalnya tidak ada kontrol kelompok. Ini dapat mempengaruhi kekuatan kesimpulan. Ukuran sampel yang kecil dapat mengurangi keandalan temuan dan generalisasi ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, artikel yang keempat,
Judul artikel Trianingsih I. Mardiah D. dan Duarsa ABS 2015. Faktor-faktor yang berpengaruh pada timbulnya kejadian placenta previa. Jurnal Kedokteran Yarsi 23/103-113. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang didapatkan ada pengaruh umur, paritas riwayat kuretage, operasi sesar, dan riwayat placenta previa terhadap kejadian placenta previa. Tidak ada pengaruh kehamilan ganda dan tumor terhadap kejadian placenta previa. Riwayat placenta previa merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kejadian placenta previa setelah mengandalkan variabel umur, paritas, riwayat kuretage, operasi sesar, dan kehamilan ganda dengan nilai OR 6,668. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 4 yaitu yang pertama ada kelebihannya, artikel ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kejadian placenta previa, memberikan gambaran komprehensif tentang masalah ini. Temuan dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam mengidentifikasi resiko dengan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Kekurangannya yaitu jika ukuran sampel kecil, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Artikel ini mungkin tidak membahas semua variabel yang dapat mengaruhi kejadian placenta previa yang bisa mengarah pada kesimpulan yang kurang akurat. Selanjutnya pada artikel kelima, judul artikel Astari AM 2012, penerapan konsep dan teori keperawatan pada ibu hamil dengan placenta previa. Jurnal Keperawatan 31. Hasil penelitian tercatat 109 kasus placenta previa dari 5.406 persalinan atau 2,02%. Usia maternal lebih dari atau sama dengan 35 tahun, paritas lebih dari atau sama dengan 3, riwayat seksio sesaria dan riwayat abortus merupakan faktor resiko kejadian placenta previa dengan ratio masing-masing adalah 1,87, 2,07 dan 1,35 dan 2,34. Hasil ini regresi logistik menunjukkan variabel bebas yang memiliki hubungan signifikan terhadap placenta previa adalah riwayat abortus dan usia maternal lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Kelebihan dan kekurangan pada artikel kelima yaitu pertama ada kelebihannya yaitu artikel ini mengaitkan konsep dengan teori keperawatan dengan perawatan ibu hamil yang mengalami placenta previa, memberikan wawasan praktis bagi perawat. Artikel ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perawat dalam manajemen kasus placenta previa. Kekurangannya yaitu jika artikel ini lebih bersifat teoritis tanpa data empiris atau studi kasus yang mendukung, ini bisa membatasi kredibilitasnya dan juga jika tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menerapkan teori, pembaca mungkin kesulitan memahami implementasinya. Selanjutnya pada artikel ke-6. Judul artikel Hero SK 2022 Hubungan Usia dan Paritas Ibu dengan Kejadian Placenta Previa pada Ibu Hamil di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung, tahun 2021 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami pendarahan antepartum dengan etiologi placenta previa. 75% dengan klasifikasi terbanyak merupakan placenta previa totalis, 74%. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari artikel 6 yaitu yang pertama ada kelebihannya yaitu artikel ini mengeksplorasi hubungan antara usia dengan paritas ibu dengan kejadian placenta previa. Yang terpenting untuk pemahaman faktor resiko, penelitian ini dilakukan di rumah sakit tertentu, memberikan data yang relevan untuk konteks lokal dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat regional. Kekurangannya yaitu ukuran sampel tidak memadai, hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, dan desain penelitian tidak mencakup kontrol yang tepat atau variabel confounding lainnya. Ini dapat mempengaruhi validitas hasil.
Kemudian artikel ke-7, judul artikel yaitu Hartono F 2013, faktor resiko kejadian plasenta previa pada ibu hamil di RSU Dr. Soedarso Pontianak tahun 2009 sampai 2011. Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjung Pura 21. Hasil penelitian menunjukkan tercatat 109 kasus plasenta previa dari 5.406 persalinan atau 2,02% usia maternal lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Paritas 3, riwayat seksio sesaria dan riwayat abortus merupakan faktor resiko kejadian plasenta previa. Hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel bebas yang memiliki hubungan signifikan terhadap plasenta previa adalah riwayat abortus dan usia maternal lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Kelebihan dan kekurangan pada artikel ke-7 yaitu memberikan wawasan penting mengenai faktor yang berkontribusi terhadap kejadian plasenta previa yang bermanfaat dalam pencegahan. Penelitian ini yang dilakukan dari tahun 2009 sampai 2011. Ini dapat memberikan perspektif tentang tren dan perubahan dalam kejadian plasenta previa di lokasi tersebut. Kekurangannya yaitu desain penelitian tidak memadai atau tidak dilibatkan kontrol yang tepat. Ini bisa mempengaruhi validitas hasil dan jika artikel tidak mengulas implikasi klinis atau rekomendasi berdasarkan temuan, pembaca mungkin kehilangan konteks praktis. Selanjutnya pada artikel ke-8, judul artikel Trianingsih 1 2019, hubungan riwayat seksio sesaria dan riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya dengan kejadian plasenta previa, Jurnal Kesehatan Metro Saywawai 6265-68. Hasil penelitian yaitu ada pengaruh antara riwayat SC 0,000 dan riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya 0,000 dengan kejadian plasenta previa di RSUD Ahmad Yani Provinsi Lampung tahun 2010 sampai 2012. Oleh karena itu disarankan kepada tenaga kesehatan untuk dapat melaksanakan pemeriksaan antenatal care yang intensif kepada para ibu hamil yang memiliki riwayat SC dan riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 8 ini, yang pertama ada kelebihannya, artikel ini menyelidiki hubungan antara riwayat seksio sesaria dengan plasenta previa. Sebelumnya dengan kejadian plasenta previa pada kehamilan saat ini yang sangat relevan dalam praktik klinis. Kekurangannya yaitu jika didukung oleh analisis data yang kuat, temuan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi dokter dalam mengelola pasien hamil dengan riwayat tersebut. Kekurangan dan jika desain penelitian tidak melibatkan kelompok dikontrol atau tidak cukup robust, validasi hasil bisa dipertanyakan. Selanjutnya pada artikel ke-9, judul artikel yaitu Kurniawan H. dan Maulina M. 2015, hubungan antara usia ibu dan paritas dengan kejadian plasenta previa di Rumah Sakit Umum Cutmeutia, Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 sampai 2013. Lentera Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi 1513 145154. Hasil penelitian menunjukkan 40% subjek mengalami plasenta previa, 52% subjek berusia lebih dari atau sama dengan 30 tahun, dan 48% subjek memiliki paritas kurang dari 3. Analisis statistik dengan uji chi-square menunjukkan terdapat hubungan antara usia ibu dan plasenta previa dengan nilai P sama dengan 0,001 atau P kurang dari 0,05, OR sama dengan 5,182 OR kurang dari 1. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 9 ini yaitu yang pertama ada kelebihannya, penelitian di Rumah Sakit Umum Cutmutia memberikan konteks lokal yang relevan yang dapat berguna bagi kebijakan kesehatan di daerah tersebut. Temuan ini dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi ibu hamil yang beresiko tinggi terhadap plasenta previa. Kekurangannya yaitu desain penelitian tidak mencakup kelompok kontrol yang memadai.
dapat mempengaruhi validitas hasil, dan tidak ada pembahasan mendalam tentang implikasi klinis atau mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Artikel ini mungkin kurang informatif bagi pembaca. Selanjutnya pada artikel ke-10, judul artikel Wahyu H. Febriwati Hayosi M. dan Lina LF tahun 2019. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian plasenta previa, Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu 72114-123. Hasil penelitian yaitu berdasarkan uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor usia ibu, paritas riwayat seksius sesarea, riwayat kuretase, dan jarak kehamilan dengan kejadian plasenta previa. Disarankan kepada perawat RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu untuk dapat memberikan edukasi dalam mencegah terjadinya kejadian plasenta previa dengan melakukan pendekatan wawancara maupun diskusi dengan pasien resiko di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Kelebihan dan kekurangan pada artikel 10 yaitu kelebihan yang pertama, memberikan wawasan komprehensif yang penting untuk praktik klinis. Temuan dapat meningkatkan pengetahuan perawat dalam mengidentifikasi risiko pada ibu hamil. Membantu dalam perencanaan perawatan, temuan dapat meningkatkan pengetahuan perawat dalam mengidentifikasi risiko pada ibu hamil. Membantu dapat perencanaan perawatan. Kekurangannya itu pembahasan yang kurang mendalam. Artikel ini tidak membahas implikasi klinis atau rekomendasi berdasarkan temuan. Pembaca mungkin kehilangan konteks praktik yang penting. Sekian, terima kasih.